Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini aku akan menceritakan sejarah singkat dari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda diperingati setiap 28 Oktober oleh bangsa Indonesia. Sebelum ditetapkan sebagai peringatan tahunan, Sumpah Pemuda mempunyai sejarah yang panjang. Berikut sejarahnya. Sejarah Sumpah Pemuda dilatar belakangi oleh kondisi Republik Indonesia yang mana saat itu masih dalam masa penjajahan Belanda. Dalam kondisi tersebut, para pemuda dari kelompok pelajar di Indonesia sepakat untuk mendirikan organisasi bernama Indonesia Student Bond atau PPPI pada 1926. Kelompok PPPI ini terdiri dari para pemuda terpelajar yang menempuh pendidikan di Stovia Teknik Hogeschool T Bandung dan Rijkshogeschool de Batavia. Mereka semua mempunyai visi dan misi sama, bahwa kawasan penjajah yang mengekang Indonesia bisa disingkirkan dengan kekuatan serta persatuan semangat pemuda bangsa. Lanjut ke Kongres Pemuda 1. Pada 30 April hingga 2 Mei 1926, Kongres Pemuda mulai gelar, yaitu pertemuan kelompok para pemuda Indonesia dalam skala nasional. Pertemuan tersebut disebut sebagai Kongres Pemuda 1 dan berlangsung di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta. Maksud dan tujuan pertemuan itu untuk membahas strategi serta menyampaikan gagasan terkait cara membebaskan diri dari penjajah. Tak hanya itu, para pemuda ini turut mempertimbangkan banyak hal, mulai dari peran perempuan dalam merebut kemerdekaan, agama, hingga bahasa persatuan bagi Indonesia. Lanjut ke Kongres Pemuda kedua. Masih tentang sejarah singkat Sumpah Pemuda, di Kongres Pemuda 1, hasil pertemuan tersebut masih belum menemukan titik terang untuk bisa lepas dari genggaman penjajah. Berlanjut di Kongres Pemuda 2 yang berlangsung pada 27-28 Oktober 1928. Pertemuan kali ini diselenggarakan di 3 tempat dengan konsentrasi pembahasan yang berbeda. 27 Oktober 1928, Kongres Pemuda 2 dilaksanakan di Gedung Katolieke Jongenlingen Bond, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kongres ini mengurai pembahasan soal sejarah, bahasa, hukum, adat, pendidikan, dan kemauan sebagai unsur persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda 2 kembali berlanjut di Gedung Ostjava Bioskop dengan pembahasan tentang pendidikan. Masih ditinggal sama, tetapi berada di tempat berbeda, yaitu di Gedung Indonesia Kubuis Kramat. Pembahasan di tempat ini sudah lebih mengerucut soal nasionalisme, demokrasi, dan isi rumusan satu visi. Selain di Kongres kedua ini, selain membahas tentang yang tadi sudah disebutkan, untuk pertama kalinya diperdengarkan lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman yang dinyanyikan dengan suara biola tanpa syair. Ya, kayak gitu. Terus ada susunan panitia Kongres Sumpah Pemuda ada sebagai berikut. Ketuanya adalah Sugondo Jojo Puspito dari PPI, Wakil Ketua Joko Marsaid dari Jong Java, Wakil Sekretaris Muhammad Yamin dari Jong Sumatranan Bond,
Bendahara Amir Jarifuddin dari Jong Bataksbon. Pembantu 1 Johan Moh Jai dari Jong Islamitan Bon. Pembantu 2 Kojo Sungkono dari Pemuda Indonesia. Pembantu 3 Senduk dari Jong Salabas. Pembantu 4 Jeleimena dari Jong Ambon. Pembantu 5 Rohyani dari Pemuda Kaum Betawi. Selanjutnya adalah isi Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Selanjutnya udah itu aja sih ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.